Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah iblis atau satanik kian mengeksplor ajaran sesat. Hati-hati. Akhir-akhir ini banyak bermunculan ajaran-ajaran sesat yang dibungkus begitu rapi. Sampai-sampai banyak orang yang tidak tahu kalau mereka sedang diperdayai. Semisal aliran Mormon, saksi Yehova dan sebagainya. Yang jelas, ajaran sesat adalah ajaran yang berlawanan dengan firman Tuhan dan tidak sesuai dengan Injil. Ajaran sesat ini dikerjakan oleh orang-orang yang berada di bawah kendali roh-roh penyesat atau iblis atau setan. Misi mereka adalah menjerat orang-orang yang lemah imannya untuk dijadikan penganutnya. Pada akhirnya mereka jatuh ke dalam jurang kehancuran yang binasa dan luar biasa itu. 1 Timotius 4 ayat pertama. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu terkejut atau takut karena Alkitab sudah lebih dulu menyatakan bahwa di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ini akan ada banyak ajaran-ajaran sesat. Tertulis di Matius 7, 15 dan 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi kelak. Karena dia adalah maha tahu. Dia Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita tetap kuat mengiringi Tuhan Yesus dan tidak dapat disesatkan oleh setan? Ingat, manusia diciptakan sebagaimana kita memiliki yang namanya kehendak bebas atau free will. Kita punya hak memilih. Seperti bangsa Israel diperhadapkan dengan pilihan. Memilih beribadah kepada Tuhan atau kepada Allah lain dan huruf kecil Allahnya. Tapi Yosua dengan tegas berkata, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ketika orang membuka diri dengan ajaran-ajaran sesat, roh-roh penyesat akan bekerja dalam dirinya. Maka dia akan diperdaya. Maka dia akan dipakai menjadi alat untuk menipu manusia-manusia lain untuk jatuh ke dalam dosa. Dan mereka bukan lagi menyembah Tuhan yang hidup, tapi mereka pada akhirnya jadinya menyembah setan. Berhati-hatilah, jangan sampai kita lengah dan terberdaya. Jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. 1 Timotius 4 ayat ke-7. Maka kita harus tekun beribadah. Amin. Kita harus meningkatkan ibadah kita dan tidak menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada ini supaya telinga rohani kita semakin peka dengan ajaran-ajaran yang sehat. Semakin banyak kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, maka panca indera kita pun akan semakin terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Jangan khawatir, Saudara, Roh Kudus akan menolong, membimbing dan mengurapi kita dengan kuasanya. Sehingga kita punya keberanian untuk menolak setiap ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Secara teologis memang patut diakui bahwa ajaran sesat selalu ada di mana-mana dan di dalam segala zaman. Apalagi menjelang akhir zaman, pasti bermunculan beragam ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Hal tersebut sudah dikatakan kok oleh para nabi dalam perjanjian lama maupun para rasul dalam perjanjian baru. Yudas menuliskan demikian di Yudas 1:18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Nah, oleh sebab itu, sebagai murid dan pengikut serta percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu waspada sehingga kita tidak terjebak dan menyimpang dari kebenaran firman Allah, yaitu Alkitab. Iblis dan atek-ateknya akan menyusun siasat, strategi guna menjerat dan menjerumuskan orang-orang percaya yang tidak waspada. Pertanyaan penting adalah bagaimana caranya supaya kita sebagai orang percaya tidak terjerumus ke dalam ajaran yang menyesatkan itu. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, membangun hidup dan menambah pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk bisa mewaspadai ajaran sesat, tidak ada pilihan. Kita harus membangun hidup dan menambah pengetahuan kita akan firman Tuhan. Tujuannya agar kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dan filsafat manusia yang sia-sia itu. Lebih dari itu, kita juga bisa mengenal bentuk-bentuk ajaran-ajaran sesat. Alkitab sudah memberitahukan tentang tanda-tanda dari ajaran sesat itu sendiri. Yudas 1:19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ada 3 ciri dari pengajar sesat dari bagian firman Tuhan, yaitu yang pertama, memecah belah kesatuan tubuh Kristus dengan menghadirkan ajaran-ajaran menyimpang.
Yang kedua, dikuasai oleh keinginan dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Yang ketiga, hidup di luar pimpinan Roh Kudus atau Roh Kudus tidak ada dalam hidupnya. Setinggi apapun nilai dan seluruh bagaimanapun ajaran yang disampaikan, kalau dampaknya membuat gereja terpecah-pecah, membuat kita saling bermusuhan, membuat kasih di antara kita menjadi dingin, maka ajaran itu harus ditolak secara tegas dalam nama Yesus. Sebab ajaran yang benar dan alkitabiah berdampak positif, membuat kasih semakin bertumbuh, membuat relasi menjadi semakin harmonis, membuat iman bertumbuh dan damai sejahtera itu melimpah dalam persekutuan gereja atau tubuh Kristus. Karena di mana ada kebenaran, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Yang kedua, membangun hidup dalam ajaran iman Kristen. Yudas 1 ayat ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, dari bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa ada rasa tanggung jawab personal untuk membangun hidup spiritual yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Itulah cara agar kita tetap teguh di tengah pusaran angin pengajaran yang menyesatkan. Dibutuhkan tekad yang bulat dan komitmen yang tinggi untuk serius mempelajari Alkitab. Sebab jika tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, maka akan sangat mudah terbawa arus. Lalu tidak punya dasar pijak yang kokoh dan akhirnya menjadi pengikut ajaran sesat. Oleh karena itu berdoalah, mintalah hikmat dan mintalah bimbingan Roh Kudus supaya selalu diberi hikmat dalam mempelajari Alkitab. Yang ketiga, membangun hidup di dalam kasih. Yudas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Pengajar sesat selalu menghancurkan, memecah belah persekutuan hidup dalam dendam, akar pahit, dan tidak ada kasih di dalamnya. Tetapi ajaran yang benar dan alkitabiah selalu ditandai dengan kasih yang hangat di antara sesama tubuh Kristus. Ada empati, simpati satu terhadap yang lain. Ada saling care, peduli seorang akan yang lain. Itulah buah dari kebenaran. Bahkan buah-buah roh akan tumbuh semakin nyata dalam persekutuan gereja. Yesus pun telah mengingatkan hal ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7:15. Para pengajar atau nabi palsu ini akan terlihat begitu baik. Tawaran-tawaran akan terlihat begitu indah. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang akan dengan buas memangsa siapapun yang terpikat dengan tipu muslihat mereka. Bukan hanya guru-guru atau nabi-nabi palsu, tapi bahkan mesias palsu pun akan terus bermunculan. Lengkap dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat. Jadi jika kita tidak hati-hati, maka akan menyesatkan anak-anak Tuhan loh. Nah, sebab mesias-mesias palsu dan para nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tertulis di Matius 24 ayat ke-24. Nah, saudara, begitu mulusnya penipuan ini sampai-sampai mungkin sulit bagi kita anak-anak Tuhan untuk membedakan mana yang benar berasal dari Tuhan dan mana yang sebenarnya memutarbalikkan kebenaran. So, berhati-hatilah, tekunlah baca Alkitab, bangunlah hubungan dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kenalah Allah dengan benar, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang mau bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu.